久しぶりです。お兄様。Cerita dilanjutkan, setelah Iki mengalahkan Stella, kini mereka sudah resmi menjadi teman sekamar. Di tempat lain, diperlihatkan seorang gadis dalam perjalanan menuju sekolah, sambil memikirkan orang yang sangat disayanginya, yang telah menderita selama ini. Bahkan tidak ada satupun dari keluarganya, baik ayah maupun ibu yang menyayanginya, berpindah pada Stella. Di pagi hari, dia ikut olahraga bersama Iki dengan lari 20 km. Iki berkata kepadanya untuk tidak memaksakan diri buat ikut. Lalu Iki memberinya minuman. Seketika itu wajah Stella langsung memerah karena botol tersebut bekas bibir Iki, di mana hal tersebut menandakan ciuman. Tidak langsung melihat ekspresi Stella seperti itu, Iki mengira bahwa Stella tidak mau minum dari botol yang sama dengannya. Justru sebaliknya, Stella ini ingin sekali meminumnya. Terlihat Iki tampak senang. Ternyata yang membuatnya seperti itu adalah adiknya, di mana hari itu sang adik akan masuk ke akademi. Terlebih lagi sudah 4 tahun tidak bertemu. Selesai olahraga, mereka berdua masuk kelas. Di sana mereka disambut ibu wakil kelas bernama Yuri Oriki. Karena ini pertama kalinya Yuri menjadi wali kelas dengan usia yang masih muda dan imut. Maka dari itu wali kelas ini maunya dipanggil Neng Yuri. Meski hari ini tidak ada kelas, Neng Yuri menjelaskan beberapa hal tentang penyeleksian peserta festival 7 bintang, di mana sampai tahun lalu sekolah ini selalu memilih perwakilan berdasarkan nilai kemampuan mereka, tapi mulai tahun ini perwakilan akan diambil lewat turnamen. Penyeleksian mereka yang lolos ke 6 besar akan dipilih sebagai perwalian dan turnamennya akan dimulai minggu depan. Info tentang jadwal dan lawan bertarung akan dikirim lewat kartu pelajar masing-masing. Total pertandingan yang akan dimainkan kurang lebih ada 10 pertandingan. Tiap orangnya 1 kali tanding, dilakukan setiap 3 hari. Bagi siswa yang tidak mau bertanding boleh mengundurkan diri. Tentu saja hal itu tidak akan berpengaruh pada nilai. Menurut Neng Yuri, turnamen ini adil karena setiap murid diberikan hak yang sama. Di saat Neng Yuri lagi asiknya memberi semangat, tiba-tiba saja hidungnya mengeluarkan banyak darah. Neng Yuri memberitahu Iki dan Stella bahwa dirinya selalu memuntahkan darah, setidaknya 1 liter setiap hari. Mengetahui itu, Stella terkejut, sementara Iki memperingati agar tidak terlalu memaksakan diri. Lalu Iki berkata kepada Stella, "Aku berhasil masuk ke akademi ini karena beliau meloloskanku." Setelah itu, Iki dan Stella pergi jalan-jalan sambil mengobrol tentang Iki yang tidak diperbolehkan mengikuti kelas, di mana sebelum masuk ke akademi Iki tidak memiliki nilai kemampuan minimal untuk mengikuti kelas. Ketika Stella akan bertanya, tiba-tiba saja datang seseorang gadis yang langsung memeluk Iki, yang ternyata teman sekelasnya bernama Kayumi Kusakabe, penggemar terberat Iki yang berawal dari pertandingan kemarin, di mana Iki terlihat sangat kuat. Kagumi berkata, "Sebenarnya aku berniat mendirikan klub surat kabar dan meliput Iki di halaman awal dari terbitan pertama. Karena hal itu, Kagami meminta izinnya untuk diwawancarai." Melihat mereka seperti itu, Stella menjadi cemburu. Dengan antusiasnya, Kagami memberitahu Iki tentang judulnya nanti, pria dengan bakat mengejutkan. Iki Kurogane mengalahkan kesatria jenius yang terkenal. Mendengar itu, Iki membalas perkataan yang dibicarakan. Lain kali saja. Setelah itu, Iki menyusul. Stella yang masih cemburu, tapi tiba-tiba saja Iki mendengar suara seseorang dan matanya tertuju pada gadis berambut putih bernama Shizuku yang langsung menciumnya. Melihat itu, Stella sangat terkejut, sedangkan Kagumi menganggapnya bahan berita yang ternyata Shizuku ini adalah adik Iki yang tadi diceritakan Iki kepada Stella, di mana 4 tahun lamanya tidak bersua. Di saat Shizuku akan mencium lagi, Stella langsung memisahkan dan menyadarkan Iki. Setelah hal itu terjadi, Iki hanya diam saja karena Stella mengganggu komunikasi kakak adik. Shizuku sangat marah dibuatnya, sembari berkata, "Anda sama sekali tak ada hubungannya." "Tentu saja aku ada hubungannya," ucap Stella membalas perkataannya. "Hubungan semacam apa?" tanya Shizuku. "Iki adalah majikanku dan aku adalah pelayannya," jawab Stella dengan suara keras. Mendengar itu, Shizuku dan siswa yang lain sangat terkejut. Sedangkan Kagami heboh sendiri dengan mengganti judul. Setelah itu, Shizuku berniat membebaskan kakaknya, sembari mengeluarkan senjatanya, Yoishigure. Stella pun melayaninya. Pertarungan terjadi. Setelah itu, mereka berdua dihukum Bu kepala sekolah dengan membersihkan toilet.
selama seminggu dan boleh pulang setelah membersihkan semua toilet wanita. Di sekolah ini berjumlah 27. Selesai bersih-bersih, mereka hendak pulang, tapi sebelum itu terjadi sedikit cekcok yang cukup lama sehingga Shizuku berkata, "Karena kamu bukan anggota keluarga Kurogane, jadi apa kamu mengerti bagaimana perasaan Kakanda yang diperlakukan layaknya tidak ada?" Mendengar itu, Stella terkejut. "Layaknya tidak ada apa maksudmu?" tanya Stella. Bukannya menjawab, Shizuku malah pergi sambil berkata, "Kamu takkan bisa berbuat apa-apa." Setibanya Shizuku di kamarnya, ia disambut teman sekamarnya yaitu Nagi Arisuin, dipanggil Alice. Sementara Stella masih memikirkan hal tadi. Tak lama dari itu datang Iki. Sehabis olahraga, lalu Stella bertanya, "Apa kamu diperlakukan layaknya tidak ada?" Mendengar itu, Iki terkejut. Kemudian Iki bercerita tentang masa lalunya dengan memberitahu kakeknya pahlawan yang memimpin Jepang memerangi Perang Dunia terdahulu. Nama lengkapnya Ryoma Kurogane, orang yang menjadi panutan setiap generasi. Keluarga Kurogane selalu mencetak blazer berbakat dan dijuluki keluarga terhormat. Tapi Iki sama sekali tak berbakat, sehingga orang tua dan saudaranya memperlakukannya layaknya tidak ada. Bahkan di acara keluarga, Iki tidak pernah diundang dan hanya bisa mendengar tawa bahagia mereka. Suatu hari saat perayaan tahun baru, Iki merasa sudah tidak tahan lagi, kemudian pergi dari tempat itu. Tetapi tanpa disadari, cuaca sudah memburuk. Ditambah tersesat ketika sudah siap untuk mati, terbesit di benaknya, akan menyedihkan kalau aku harus berakhir seperti ini. Saat itulah orang itu datang di hadapannya, si samurai Ryoma, dan sekarang Iki masih ingat kata-kata beliau ucapkan untuk tidak membuang rasa kesal, karena itu akan menjadi bukti kalau dirinya masih belum menyerah pada impian, meski hanya dengan kata-kata beliau benar-benar sudah menyelamatkannya. Saat itulah Iki bertekad ingin menjadi orang seperti beliau, lalu diterima di akademi ini. Tapi keluarganya tidak ingin produk gagal seperti Iki menjadi kesatria. Mereka pun mendesak pihak sekolah untuk mencegah Iki agar tidak lulus dari akademi. Untungnya kepala sekolah tahun ini adalah Bu Shiguji. Di sisi lain, Shizuku bercerita tentang masa lalu Iki yang kelam kepada Alice. Setelah selesai Iki bercerita, mereka berdua balik ke kamar. Stella memasak sementara Iki pergi mandi. Setelah itu, Stella ikut mandi dengan tujuan menggosok tubuh Iki untuk melakukan tugas pelayanan. Kemudian Stella langsung melakukan tugasnya sehingga terjadi sedikit kecelakaan yang membuat Stella mau setengah mati. Oke guys, segitu dulu ya video cerita anime hari ini.